Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang gerakan pembaharuan di Indonesia. Gerakan pembaharuan di Indonesia, tetapi saya tidak menyampaikan secara rinci, tapi singkat saja karena itu adalah bagian dari pembaharuan dalam Islam secara menyeluruh. Di Indonesia yang dilihat adalah gerakan-gerakan pembaharuannya. Sedangkan sebelumnya adalah kajian tokoh-tokoh pembaharu yang mengeluarkan gagasan-gagasan pembaharuannya. Di sana ada 5 tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Ya, tentu sebenarnya ada tokoh-tokoh yang lain, misalnya Muhammad Iqbal itu termasuk kelompok pembaharu juga, termasuk tokoh pembaharu dari Pakistan, India Pakistan. Nah, itu yang tingkat dunia yang diambil adalah tokoh-tokohnya dengan pokok-pokok pembaharuannya. Maka di dalam bab ini sudah diterangkan di dalam buku itu pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah seperti apa, pokok-pokok pikiran Muhammad bin Abdul Wahab, pokok-pokok pikiran Al-Afghani, dan pokok-pokok pikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Nah, langkah baiknya dilengkapi dengan literatur yang lain di samping dari buku studi kemuhammadian yang diterbitkan oleh LPPIK UMS. Buku yang lain itu misalnya adalah bukunya Prof. Haidar Nasir, ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang menulis buku Kuliah Kemuhammadian jilid 1 dan jilid 2. Nah, terutama adalah jilid 1. Kemudian untuk tokoh-tokoh pembaharu ini ada tulisan dari tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, yaitu Pak Jarnawi Hadikusumo. Pak Jarnawi Hadikusumo menulis tokoh-tokoh pembaharu dimulai dari Ibnu Taimiyah sampai Rashid Ridho. Nah, kemudian untuk lingkup Indonesia adalah gerakan-gerakannya kelompok, ya, yaitu Jam'iyatul Khair dan Al-Irsyad. Jam'iyatul Khair dan Al-Irsyad ini disatukan karena memang asal mulanya dari satu kelompok, yaitu Jam'iyatul Khair, yang kemudian berkembang menjadi ada Al-Irsyad dan nanti yang Jam'iyatul Khair menjadi Al-Khairat. Itu
gerakan yang pertama atau komunitas yang pertama, yaitu Jamiatul Khair atau Al-Khairat dan Al-Irsyad. Kemudian yang kedua adalah Syarikat Islam yang semula adalah Syarikat Dagang Islam yang dirintis oleh Ki Haji Samanhudi, yang kemudian menjadi Syarikat Islam ini dipimpin oleh Umar Said Cokro Aminoto. Nah, nanti silahkan dicermati pokok-pokok pembaharuannya. Kalau Al-Irsad itu seperti apa, Syarikat Islam seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah Persis atau Persatuan Islam. Yang kalau dari lambangnya, lambang Persis itu mirip seperti lambangnya Muhammadiyah, yaitu matahari dengan 12 sinar. Nah, tapi mungkin perlu ditelusuri perbedaan-perbedaan antara keduanya, antara Muhammadiyah dan Persis. Nah, kemudian yang keempat adalah Muhammadiyah. Ini adalah gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, terutama paruh pertama abad ke-21. Itu pokok-pokok dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Utamanya tadi adalah Jamiatul Khair dan Al-Irsyad, Syarikat Islam, Persatuan Islam, dan Muhammadiyah. Kenapa kok ini langsung Syarikat Islam, tidak melalui Syarikat Dagang Islam terlebih dahulu? Karena yang memiliki pengaruh luas adalah Syarikat Islam. Memiliki pengaruh luas, pembaharuannya itu adalah Syarikat Islam. Kalau Syarikat Dagang Islam itu baru terbatas, lingkupnya hanya Surakarta, ya, atau Solo. Sedangkan Syarikat Islam itu sudah meluas hingga di luar Jawa bukan. Nah, itulah gerakan pembaharuan baik dalam skop internasional maupun skop nasional yang itu merupakan bagian dari yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Nah, maka kemudian masuk di bab 2 atau ini sub CPMK, CPMK yang kedua tentang historis berdirinya Muhammadiyah. Nah, historis berdirinya Muhammadiyah ini ada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemikiran, ya. Berkaitan dengan pemikiran, dalam hal ini adalah pemikiran Kiai Dahlan. Apakah suara saya belum jelas ya? Jelas, Ustadz. Ada yang mengatakan tidak jelas, ya. Tapi jelas ya, suara jelas ya. Kurang lihat, Gimana? kurang jelas. Kurang jelasnya bagaimana? Kurang keras atau bagaimana? Oh, tadi terlalu lirih. Kalau sekarang, Sudah sekarang jelas, Ustadz. sudah jelas ya. Oke. Nah, ini di dalam
Bab 2. Jadi kalau kita lihat apa namanya? Bentar ya. Kita lihat dari RPS ya. Biar kita tidak apa namanya? Jauh dari RPS ya. Nah, ini kan CPMK2 adalah lahir dan tumbuh kembangnya Muhammadiyah dalam perspektif historis. Maka di dalam memahami CPMK2 itu ada sub CPMK 4, 5, dan 6 ya. 4, 5, dan 6. CPMK 4 adalah faktor subjektif dan objektif dirinya Muhammadiyah. Apa yang dimaksud dengan faktor subjektif dan objektif tersebut? Ya, faktor subjektif itu adalah ya subjek ya, subjek pelaku berdirinya Muhammadiyah utamanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu faktor subjektifnya. Faktor subjektifnya adalah pribadi Kiai Ahmad Dahlan. Tetapi tidak sekedar kita lihat pribadinya saja, tapi adalah pemikiran-pemikirannya dan juga kiprah. Pemikiran dan gerakannya, pemikiran dan amalnya. Nah, kalau di dalam buku itu disebutkan intelektualitas dan religiositasnya. Itulah faktor subjektif. Intelektualitas berarti pemikiran-pemikirannya, keilmuan-keilmuan yang didalami oleh Kiai Dahlan, dan religiositasnya. Religiositas ini berarti adalah keberagamaan beliau, bagaimana beliau memahami agama, kemudian menyikapi dan mengamalkan agamanya. Itulah religiositas. Nah, pikiran-pikiran Kiai Dahlan adalah pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir pembaharu, terutama adalah Ibnu Taimiyah dalam pemurnian tauhid. Dalam pemurnian tauhid, Kiai Dahlan banyak mengambil pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Mungkin dalam batas-batas tertentu juga mengambil pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, meskipun tidak banyak. Tapi kalau kita baca buku yang ditulis oleh Kiai Hajid dari pengajian-pengajian Kiai Dahlan, yaitu tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran, dan juga 7 filsafat ajaran Kiai Dahlan, ada apa namanya, korelasi dan relasi intelektualisme antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terutama buku Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah, beberapa pokok pikiran di dalam kitab Al-Usul As-Salasah itu
mempengaruhi pemikiran Kiai Dahlan seperti yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Ya, itu faktor subjektif. Singkatnya seperti itu. Tapi kalau mau diuraikan, tentu bagaimana intelektualitasnya, bagaimana pemahaman Kiai Dahlan tentang Islam, tentang ijtihad, ya, dan sebagainya, tentang akidah, tentang akhlak, tentang syariah. Nah, itu bisa diurai lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah faktor objektif. Jadi kalau subjektif berarti dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua faktor objektif adalah realitas. Jadi kalau di situ disebutkan realitas sosioagama di Indonesia. Realitas sosial budaya dan keagamaan di Indonesia ini bisa dilihat dari sisi internal dan eksternal. Jadi objektifnya itu kondisi internal umat Islam dan kondisi eksternalnya. Artinya situasi-situasi eksternal umat Islam yang mempengaruhi Islam itu sendiri. Maka di dalam kajian di buku Kemuhammadian yang diterbitkan oleh LPPIK UMS itu subjektifnya adalah Kiai Dahlan, objektifnya adalah realitas sosio-religiusitas di Indonesia. Yang pertama adalah keberadaan umat Islam. Ini kondisi internal ya. Keberadaan umat Islam di Indonesia saat itu seperti apa? Menurut penjelasan dari berbagai peneliti yang ditulis dalam berbagai buku, misalnya Deliar Nur, kemudian penelitiannya Pak Alfian, penelitian Kiai Pak Haidar Nasir juga, itu menunjukkan bahwa Kiai Dahlan memandang umat Islam pada saat itu jauh dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jauh dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak mengamalkan bid'ah, ya. Banyak mengamalkan hal-hal yang tidak dituntunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga dalam bidang akidah mengalami penyimpangan akidah. Dan penyimpangan yang paling berat adalah syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang agak ringan adalah munculnya khurafat tahayul atau sering disebut TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Itu keberadaan umat Islam, belum lagi dari aspek pendidikan. Umat Islam pendidikannya tertinggal. Nah, itulah keberadaan. Kemudian realitas umat non-Muslim, ya, terutama gerakan-gerakan misi agama dari luar Islam di masa penjajahan Belanda sedemikian rupa, bahkan berkolaborasi dengan penjajah Belanda, terutama ini adalah agama Katolik dan Kristen dan juga sedikit agama Yahudi. Jadi pada masa Belanda agama Yahudi juga mulai menyebar di Indonesia, di samping agama yang memang selama itu dipegangi oleh bangsa Belanda.
sehingga mereka masuk ke Indonesia sekaligus mengekspor agama mereka. Itu realitas non-Muslim, sehingga terutama dari gerakan Katolik dan Kristen itu dulu muncul ada 3G, kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia, yaitu menerapkan 3G, yaitu gold. Gold itu emas, emas itu simbol dari kekayaan. Maka bangsa Belanda menjajah di Indonesia untuk kepentingan kekayaan alam yang mereka perlukan dibawa ke Belanda. Itu adalah gold. Yang kedua, glory. Glory ini kemenangan secara politis atau penjajahan secara politis terhadap bangsa Indonesia. Glory, mereka kaum Belanda menginginkan kemenangan secara politis dalam memancangkan kekuasaannya di Indonesia. Ya, itu kondisi eksternal yang mempengaruhi perkembangan Islam ya. Tadi 3G. G yang pertama adalah gold, yang kedua glory, dan yang ketiga adalah gospel. Gospel artinya Injil. Nah, kaum Belanda berkolaborasi dengan gereja untuk menginjilkan, melakukan penginjilan terhadap bangsa Indonesia. Yaitu gerakan 3G ya. Gold, Gospel, and Glory, atau God, Glory, and Gospel. Realitas umat Islam juga dilihat dari sisi pendidikan. Pendidikan umat Islam masih terpolarisasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Dikotomik sekaligus polarisasi. Itu yang terjadi. Pesantren hanya mengajarkan ilmu agama secara sempit, tidak ada ilmu-ilmu yang lain dipelajari, kira-kira begitu. Sementara sekolah-sekolah umum tidak mengajarkan agama karena pengaruh paham Belanda. Itu ya. Realitas sosio-pendidikan, kondisi pendidikan kaum muslimin pada waktu itu seperti itu. Kemudian realitas politik. Realitas politik sudah sangat jelas bahwa bangsa Indonesia dikuasai, dijajah oleh bangsa Belanda. Sehingga akhirnya Indonesia merdeka atau memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi pemerintah Belanda belum mengakui keberadaan negara Indonesia. Barulah pada tahun 1949 pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan RI. Nah, itu adalah kondisi real umat Islam dan juga kondisi real umat non-Muslim yang berada di Indonesia pada tahun-tahun itu. Maka realitas politik, sosio-budaya, sosio-pendidikan itu sangat layak untuk dicermati dan diteliti sebagaimana para ahli melakukan penelitian. Contohnya adalah Profesor Alwi Shihab melakukan riset tentang Muhammadiyah
pada awal berdirinya Muhammadiyah. Bahkan Alwi Shihab berhasil mengungkap gerakan Yahudi, yaitu dengan gerakan Mason bebas atau Free Masonry. Nah, gerakan Free Masonry ini kemudian diikuti oleh gerakan-gerakan lain yang sebenarnya satu akar dengan mereka, seperti Rotary Club, Lions Club, dan lain-lain. Nah ini latar belakang berdirinya Muhammadiyah atau tumbuh dan kembangnya Muhammadiyah. Nah, yang berikutnya CPMK yang kelima, sub CPMK yang kelima, yaitu proses dan tahapan berdirinya Muhammadiyah. Nah, kalau ini cukuplah dengan membaca, mempelajari uraian yang ada di dalam buku Studi Kemuhammadiyahan. Ada tahapan-tahapan yang akhirnya kemudian Kiai Dahlan mengumumkan berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Bagaimana menata acara sampai Muhammadiyah itu diumumkan berdirinya oleh Kiai Dahlan. Itu ada tahapan-tahapannya, dan Kiai Dahlan dibantu oleh murid-murid beliau yang aktif di Budi Utomo. Kemudian melakukan proses perizinan, yang pertama kepada Keraton Kesultanan Yogyakarta, kemudian yang berikutnya juga kepada pemerintah Belanda. Sehingga Muhammadiyah tahun 1914 memperoleh akte pendirian yang merupakan sebagai badan hukum resmi oleh pemerintah Belanda tahun 1914, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Badan hukum itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini meneruskan, mengakui dan melanjutkan izin badan hukum berdirinya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah nggak perlu registrasi lagi, mendaftar lagi, melaporkan dan sebagainya, karena pemerintah Indonesia mengakui dan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Belanda. Ya, tentu hal-hal yang baik yang sudah dirintis oleh Belanda bisa diteruskan oleh bangsa Indonesia. Itu ada 5 atau 6 tahapan ya di buku itu. Silahkan. Nah, kalau kita buka bukunya, ini terutama ada di halaman 58. Nah, masih beberapa halaman lagi. Nah, di sana ini ya halaman 56 ya.
Ada tahapan-tahapan prosesnya. Kita lihat di sini. Tahapan-tahapannya. Langkah yang pertama, Kiai Dahlan berdiskusi dengan tokoh-tokoh Budi Utomo untuk melihat pengalaman bagaimana merintis sebuah organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah. Maka Kiai Dahlan berkonsultasi, berdiskusi dengan tokoh Budi Utomo, diantaranya adalah Budi Harjo dan Dwijo Suwoyo. Kemudian langkah yang kedua, Kiai Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang terdekat, memikirkan bakal berdirinya organisasi, yaitu Muhammadiyah, termasuk memberikan nama. Nama Muhammadiyah itu diambil dari mana? Nah itu tahap yang kedua atau langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, Kiai Dahlan, tadi langkah yang kedua Kiai Dahlan menunjuk orang-orang dekatnya untuk menjadi tim khusus yang terdiri dari 6 orang. Ya. Ada Haji Sarkowi, Abdul Ghani, Kiai Suja, Kiai Hisam, Kiai Fakhruddin, Kiai Tamimi, dan Kiai Dahlan itu sendiri. Ya. Nah itu maka kemudian nanti langkah berikutnya adalah mengumumkan berdirinya Muhammadiyah. Di situ disebutkan Kiai Dahlan mengajukan permohonan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Sri Sultan menyetujui. Kemudian berdirilah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 bertepatan dengan 18 November 1912. Nah, diumumkan berdirinya Muhammadiyah secara resmi di Jalan Kiai Dahlan. Kalau sekarang Jalan Kiai Dahlan, dulu namanya Jalan apa namanya itu ya? Ya, sekarang menjadi Jalan Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan nomornya sekarang nomor 103 yang sekarang menjadi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Di samping ada kantor yang lain di Jalan Cik Ditiro. Nah itu ya proses berdirinya Muhammadiyah. Pimpinan pertama langsung dipegang oleh Kiai Dahlan. Langsung dipegang oleh Kiai Dahlan. Dengan beberapa orang yang lain kemudian menjadi pengurus atau Hofbistur ya. Hofbistur Muhammadiyah. Hofbistur itu berarti pimpinan pusat. Jadi di situ juga ada tahapan yang keempat, rapat sekaligus rapat pengurus yang pertama. Kemudian yang kelima resmi ya, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah Kiai Dahlan meresmikan, memproklamasikan berdirinya Muhammadiyah. Nah, dengan begitu Muhammadiyah resmi berdiri sambil terus mengajukan tadi rehpersun atau badan hukum ya. Badan hukum
yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Nah, itu prosesnya. Kemudian pimpinan pusat dulu namanya HB Hofbestur, ya, Hofbestur Muhammadiyah, atau bahasa Indonesia adalah pengurus besar PB Muhammadiyah. Jadi dulu pimpinan pusat Muhammadiyah sebutannya sama dengan pimpinan pusat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga menggunakan istilah pengurus besar, Muhammadiyah juga menggunakan istilah pengurus besar. Nahdlatul Ulama, pengurus besar Muhammadiyah. Jadi PB Muhammadiyah. Baru tahun-tahun 60-an berubah menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah yang pusatnya ada di Yogyakarta dan di Jakarta. Nah, setelah terproklamasikan berdirinya Muhammadiyah, maka kemudian Muhammadiyah menyusun, kalau sekarang namanya visi misi, dulu masih maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Nah, di sini rumusan atau redaksional tujuan Muhammadiyah dari satu masa ke masa berikutnya ada perubahan-perubahan. Ada beberapa kali perubahan. Yang pertama masih menggunakan istilah Residensi Yogyakarta. Jadi waktu itu memang Muhammadiyah baru berkembang untuk wilayah Residensi Yogyakarta. Residensi Jogja itu ya kalau sekarang ya daerah istimewa Yogyakarta itu yang terdiri dari kota Jogja, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Itu awal-awal baru skopnya itu. Tapi setelah itu mulai meluas luar Jogja. Akhirnya sampai ke luar Jawa. Sehingga di masa-masa awal sudah pernah terjadi kongres Muhammadiyah di mana Bukit Tinggi. Tahun 30-an, tahun 20 sekian itu sudah ada kongres Muhammadiyah di luar Jawa. Betapa Muhammadiyah memiliki perkembangan yang cukup cepat waktu itu. Jadi tujuannya yang awal-awal berbunyi memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, maksudnya di Indonesia. Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan ajaran Islam kepada sekutu-sekutunya. Ya, artinya Muhammadiyah memiliki tujuan dalam rangka memajukan Islam dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan. Ya, artinya sesuai dengan tuntunan Islam, kira-kira begitu. Nah, rumusan atau redaksi tujuan ini disusun berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, misalnya pada Muktamar ke-34 itu rumusan tujuannya disebutkan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian disempurnakan sedikit rumusannya.
tidak mewujudkan tapi terwujudnya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu nanti pada masa Orde Baru akan ada terjadi perubahan lagi. Nah, itulah visi misi organisasi Muhammadiyah memang harus selalu dievaluasi dalam kurun waktu 5 tahunan. Jadi itu latar belakang berdirinya sampai kepada proses berdirinya dan penyusunan visi misi atau maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, ini pemahaman seperti ini harus didalami juga karena saudara akan melakukan riset tentang perkembangan keberadaan Muhammadiyah baik itu di daerah, di cabang maupun di ranting ya. Jadi kita harus memahami bagaimana langkah-langkah berdirinya Muhammadiyah, langkah-langkah Kiai Dahlan memproses berdirinya Muhammadiyah sampai perumusan redaksi maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, itu semuanya diramu dalam satu kesatuan, yaitu perkembangan dan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, di dalamnya ada tujuan dan sebagainya, itu bisa dikembangkan di situ ya, dikembangkan di situ. Ya, kemudian tadi rumusan tujuan sangat terkait dengan situasi sosial budaya dan politik ya. Seperti dulu Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985 melahirkan pokok-pokok pikiran termasuk yang berkaitan dengan rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Itu saya kira untuk bagian dari bab 2 ya, bab 2. Baru nanti di bab 3, insya Allah pada pertemuan selanjutnya, tentang identitas, landasan normatif, dan operasional gerakan Muhammadiyah. Nah, maka bagian yang kedua atau CPMK 2 yang dijabarkan dalam sub CPMK 3, 4, dan 5 yang tadi ada di dalam RPS itu ya dengan menjelaskan aspek-aspek subjektif dan objektif. Kemudian langkah-langkah berdirinya dan juga mengungkap jati diri perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini ya. Baru yang akan datang akan menggali tentang landasan ideologis, normatif, dan operasional Muhammadiyah. Nah, jadi ini ya. Bab 1 atau CPMK 1 itu menjelaskan tentang ideologi tajdid dalam sejarah gerakan pembaharuan. Kemudian yang kedua adalah lahir dan tumbuh berkembangnya Muhammadiyah dalam perspektif sejarah. Dan yang ketiga adalah mengurai hakikat dan misi Muhammadiyah perspektif ideologis yang itu sudah ada di dalam rumusan ya.
Di buku juga sudah dikemukakan di situ. Ya. Maka CPMK, sub CPMK yang akan datang, sub CPMK yang ke 789. 789. Garis besar identitas perjuangan Muhammadiyah. Landasan normatif ideologis, landasan konstitusional dan operasional. Sampai di situ. Nah, ini penjelasan yang saya sampaikan tentang sub CPMK 4, 5, dan 6 yang didahului dengan 1, 2, dan 3 itu akan menjadi bahan landasan teoretik saudara melakukan riset lapangan, ya, riset lapangan. Jadi untuk riset lapangan ini bahan-bahan data-datanya juga diambil dari sekolah-sekolah atau gerakan-gerakan cabang, ranting, dan sebagainya yang berkembang sedemikian rupa. Nah, jadi di situ di sub CPMK 3 sejarah proses berdirinya dimulai dari kajian tentang subjektif dan objektif tadi, kemudian langkah-langkah berdirinya sampai kepada perumusan visi, misi, dan tujuan Muhammadiyah. Nah, ini saya kira. Nah, maka ini untuk bab yang ketiga ini, yaitu CPMK 3, CPMK 3 yang dijabarkan oleh sub CPMK 6, 7, 8 atau 789 itu menjadi landasan teoretik untuk melakukan riset ilmiah di lapangan. Nah, supaya saudara memahami, maka saya berikan tugas untuk melakukan resume dan dibuat dalam bentuk infografis, ya. Jadi diresum terlebih dahulu, kemudian disusun dalam bentuk infografis. Infografis itu berarti adalah sebuah informasi singkat padat tapi komunikatif, ya, dengan ilustrasi yang menarik. Ya. Silahkan saja sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu nanti tugasnya sudah ada di Spada. Dan juga saudara memberikan jawaban juga ada di Spada. Di Spada kita fungsikan. Nah, ini presensi juga belum bisa berfungsi optimal, maka ya nanti apa namanya kita absen satu-satu untuk yang kelas B. Kelas B. Saya kira itu, jadi kita coba absen untuk kelas B. Daftar mahasiswanya mana daftarnya? Ya, kita langsung presensi yang kelas B. Langsung saya panggil yang pertama, Abid Tafakur. Hadir, Ustaz. Iya.
Mas B ada 32. Habib Tafakur hadir. Resvi hadir nggak? Mana suaranya Resvi ini? Resvi nggak ada ya. Ilham Taufik, Akmal Jauhar, Rifki, Muhammad Fahmi Royan, Fahrul Nizamani, Saifullah Isar, hadir. Ari Hardianto, Muhammad Nasirus Sunnah, Nasirus Sunnah izin pindah kelas A dulu, Ustaz. Oke. Fawas Afansyah, Mukhlis Ardi Pratama, Anas As-Sajad, Hadir, Ustaz. Hadir. Alwi Hindrawan, Muhammad Iqbal Rozaki, Hadir, Pak. Hadir. Ikhlasul Amal, Hadir, Pak. Hadir. Barel Putra Indra, Asila Ukhnul, Muhammad Fakhri Hakim, Muhammad Fikri Hakim, Asda Amatullah, Muhammad Nayaka, Hadir, Ustaz. Muhammad Robi Hidayat, Hadir, Ustaz. Muhammad Wahyu Adinugraha, Muhammad Belkis Sakho, Fatih Kanzul Akram, Hadir, Ustaz. Amalia Naim Afifah, Amalia Naim, Umi Mufidah, Hadir, Ustaz. Umar Abdulaziz, Hadir, Ustaz. Dia Ahsan Fikri,
Hadir Ustaz. Dini Rona, Dini Rona Ayuni, nggak ada ya. Firman Syah, Hadir Ustaz. Rashid Nurhari, Hadir Ustaz. baik. Nurhari hadir ya. Hadir Ustaz. Baik, saya kira cukup untuk kelas B. Jadi tugasnya membuat infografis dari ringkasan mulai dari langkah-langkah berdirinya Muhammadiyah dan rumusan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Rumusan tujuan berdirinya Muhammadiyah dari masa ke masa. Dua hal itu saya kira yang terpenting. Yang pertama tadi sejarah berdirinya, terutama langkah-langkah konsultasi sampai 6 tahap tadi. Kemudian yang kedua adalah khusus tentang perkembangan rumusan tujuan Muhammadiyah dari masa ke masa. Saya kira kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Afan Ustaz di mana hadir? Siapa? Dini Rona. Dini Rona. Tadi kok enggak jawab dipanggil. Ya baik. Balkis datang enggak Balkis? Enggak ya. Baik, kita cukupkan, kita akhiri Ustaz, saya pertemuan dari kelas A. kelas A ya. Oke, enggak apa nanti di kelas A. Yang kelas A siapa? Balkis ya? Mustaqimah Ustaz. Saya kelas A masuk kelas B. Oke. Nanti saya klik absen di kelas A. Ada yang kelas A lain yang hadir hari ini? Nggak ada ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.